Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir, udah ada berada di akhir bulan Februari 2022. Sebelum kita memulai ibadah, aku ingin mengingatkan Bapak Ibu semua untuk tidak mengaktifkan mute atau tidak mengaktifkan mic atau mute selama ibadah berlangsung agar ibadah berjalan dengan lancar. Dan aku ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita untuk sama-sama on cam supaya bisa melihat wajah satu sama lain yang tentunya pasti sukacita. Amin. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk bersama-sama menonton video Voice of Pentecost atau VOP. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di akhir daripada minggu di bulan Februari ini Tuhan. Kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan, akan kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri bulan Februari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan setiap umat-Mu, setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memasuki di bulan yang akan datang, bulan yang baru Tuhan. Penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan terus ada atas setiap kami Bapa. Hari ini kami bawa bangsa kami Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau boleh menyertai perjalanan bangsa ini. Engkau boleh membentengi bangsa ini Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih untuk pemerintahan yang boleh ada Tuhan di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap hal-hal yang diputuskan Tuhan boleh membawa perbaikan demi perbaikan Tuhan atas Indonesia. Kami percaya bahwa
Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segenap masyarakat Indonesia Tuhan boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang terjadi gempa Tuhan, khususnya di Sumatera Barat Bapa. Bapa, biarlah kasih-Mu Tuhan boleh melanda juga tempat-tempat di mana mereka hari-hari ini sedang menanti-nantikan pertolongan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan atas penduduk di Sumatera Barat ini Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bawa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Bapa, biarlah Tuhan terus menuntun hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga yang terus menopang gereja ini Tuhan. Karena hanya kekuatan daripada Engkau Tuhan yang membawa gereja-Mu boleh bergerak maju Tuhan. Untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Untuk masuk dalam era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa apa yang Kau janjikan Tuhan atas bangsa kami, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa Tuhan. Bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus-Mu bekerja tanpa batas Tuhan. Untuk menembus setiap wilayah-wilayah dimanapun Tuhan. Untuk memperkatakan dan memperdengarkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk memanggil dan menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Atas muka bumi ini Tuhan. Sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami berdoa memberkati keempat wakilnya. Biarlah Tuhan buat kesatuan dalam hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk bergerak, untuk melengkapi Tuhan. Perjalanan daripada gereja yang Kau percayakan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat gembala rayon kami, Pak James Selo Pranoto, serta wakilnya Pak Edi Tuhan. Biarlah lewat rayon ini Tuhan, Kau juga boleh menuntun dan membesarkan pergerakan daripada gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk membawa banyak orang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berdoa khususnya untuk wadah yang Kau percayakan atas tempat kami, GBI Dharma Wangsa Tuhan. Yang berdoa untuk gembala kami, Pak Bambang Tuhan Yesus. Oh Rabasyatakan Ambatanah. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai hari-hari Pak Bambang. Engkau yang membawa Tuhan dalam panggilan yang Engkau tujukan atas hamba-Mu Tuhan dari awal Tuhan. Untuk memulihkan banyak orang, untuk menyembuhkan orang yang dalam kesakitan Tuhan Yesus. Biar tangan kuasa-Mu boleh dinyatakan. Biarlah penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan yang bawa kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segenap jemaat-Mu Tuhan di wadah ini Tuhan. Biarlah pertolongan yang daripada Engkau Tuhan boleh tanpa henti Tuhan di hari-hari ini Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang yang mengandalkan Engkau, menemukan Engkau, menerima pertolongan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga. Berkati Tuhan ibu-ibu rumah tangga. Berkati anak-anak kami yang masih dalam studi. Mereka yang bekerja Tuhan. Oh hanya karena Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Biarlah kerukunan, damai sejahtera dan keharmonisan boleh tinggal Tuhan untuk setiap rumah tangga Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini yang akan membekali kami Tuhan untuk memasuki hari-hari kami di minggu yang akan datang Tuhan. Saya percaya bahwa firman-Mu tidak pernah sia-sia, bahwa firman-Mu berkuasa Tuhan untuk mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, biarlah kami boleh masuk di dalam perjumpaan dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Haleluya, mari saudara kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan 2. Nah, saudara saya mau katakan kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya.
haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji hanya bagimu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei hei, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, sorak, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak, sorak, soraklah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sekali lagi soraklah, soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Terpujilah namamu kekal selamanya ya Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 sekali lagi haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan saudara, katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu, amin, haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung ya Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan dari awal, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya yes Tuhan. Hanya Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes Lord, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu, amin, takkan pernah ya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan katakan kasih setiamu, haleluya. Sekali lagi kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, dan kasih setiamu kekal selamanya ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus meninggikan namamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Mari Bapak Ibu naikkan syukurmu pagi. Haleluya. Di minggu terakhir kita saudara, mari bawa syukur.
Hiralabaya sandu ralamaya sandu. Haleluya, haleluya. Hiralabaya shandalalabu lalabalalabalala. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasmur. Amin. Haleluya. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, yes Tuhan, nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Pujian dan pengagungan. Biarlah pagi ini manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari Bapak Ibu lebih lagi, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari Bapak Ibu sama-sama pagi ini kita berbahasa roh bersama-sama. Mari berbahasa roh di minggu terakhir di bulan kedua ini. Mari kita bersama-sama biar roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Persiapkan kami untuk masuk di bulan ketiga Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan pengurapan yang baru. Bawa gerak semakin masih mari Bapak Ibu katakan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan. Setiap waktu, setiap nyanyian, setiap pujian hanya bagimu ya Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar. Amin Tuhan, Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
bersuka, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka. Mari Bapak Ibu angkat suara kita. Dan hati kami bersuka. Haleluya. Dan hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku, amin. Engkau Tuhan kemuliaan, amin. Kekudusan-Mu, amin Tuhan. Penuhi setiap rumah kami pagi ini, Abah. Haleluya, ku sembah dalam amin. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu, kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, lengkap Yesus Tuhan, amin, amin Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi setiap rumah kami pagi ini, ya Bapa. Oh Yesus Tuhan, usem dalam bait, amin. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu, kan hingga kemuliaan-Mu, katakan hingga kemuliaan-Mu, kan nyata dalamku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Yesus Tuhan, amin Tuhan. Selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu amin, haleluya, haleluya, haleluya. Selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus kemuliaan, kemuliaan. Mari Bapak Ibu lebih lagi. Sebab itu ku, amin, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan, selalu puji-Mu, tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi Yesus kemuliaan.
Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kami dapat kembali beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat di mana kami berada. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GBI Dharma Wangsa Square yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu, beribadah bersama-sama. Walaupun kita melakukan masih secara online, tapi kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, bertemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Amin. Saudara, Tuhan baik. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana kita berada di situasi di mana COVID-19 pandemi ini belum berakhir. Ya, kita tahu sama-sama bahwa virus COVID-19 apapun variannya, tetap saja bisa menular, bisa membuat orang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ketika seseorang sakit dan akhirnya meninggal dunia karena virus COVID-19 yang menyerang tubuh manusia, tapi tidak ada ayatnya loh saudara, di dalam Alkitab bahwa upah sakit adalah maut. Tapi ada ayatnya yang menyatakan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. So, hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi untuk kita semua bahwa ada virus rohani yang sangat berbahaya karena ini bisa mendatangkan maut dan membuat kita tidak bisa masuk surga. Ya, so judul khotbah saya di minggu ini adalah awas COVID-19 rohani. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 11, Yesus berdoa kepada Bapa. Demikian firman Tuhan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Termasuk juga untuk saudara dan saya yang adalah murid Tuhan Yesus dan kita adalah gerejanya. Saudara, kita perlu mengetahui bahwa di dunia yang fisikal ini ada dua kerajaan yang bersifat rohani, ya, yang selalu bertentangan, yaitu kerajaan Allah versus kerajaan kegelapan. Dan kekuatan dua kerajaan ini mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di dunia ini, saudara. Itu sebabnya ada tertulis, barang siapa yang berbuat jahat, ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ia terus harus cemar. Ya, dia terus cemar karena dipengaruhi oleh kerajaan kegelapan. Tetapi barang siapa yang benar karena dipengaruhi oleh kerajaan Allah, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus dikatakan ia terus menguduskan dirinya. Alkitab menyatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 versi BIMK, kita tahu bahwa kita milik Allah. Meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Jadi saudara, sangat jelas bahwa kita sekarang ini berada di kerajaan yang tidak kasat mata, invisible kingdom. Di mana kita sendiri sedang hidup di tengah-tengah kerajaan lain, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia yang begitu kental dipengaruhi oleh kuasa kerajaan kegelapan. Tapi waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang menarik di sini adalah Yesus tidak berkata kepada Bapa, "Bapa, keluarkanlah murid-muridku, keluarkanlah mereka dari dunia. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat, Bapa." Yesus tidak berkata seperti itu, tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 15, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat."
Jadi kita, saudara dan saya, gerejanya yang adalah tubuh Kristus, kita memang harus ada di dunia ini, saudara. Ya, sebab kalau tidak, kita tidak bisa memberitakan Injil. Dan kita percaya toh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuh. Jadi maksudnya apa nih COVID-19 rohani ini? Apa itu COVID-19 rohani? COVID-19 rohani yang saya maksudkan di sini adalah produk dari kerajaan kegelapan yang sebetulnya itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, angka 1 dan 9 itu saya ambil dari Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9 versi BMK yang menyatakan apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Jadi dalam hal ini pengkhotbah itu menggambarkan bahwa kehidupan manusia adalah pengulangan saja termasuk dosa manusia yang selalu terjadi berulang-ulang yang saat ini saya sebut sebagai COVID rohani yang wujudnya adalah seperti ini. Dari COVID ini adalah akronim singkatan dari CO-nya adalah complicated. V-nya ya. V-nya adalah violence. Dan D-nya adalah destructive. Complicated. Orang yang complicated. Orang yang ribet gitu loh saudara. Ya. Firman Tuhan menyatakan, ampuni orang yang menyakiti kamu. Tapi orang yang ribet, yang complicated, dia nggak langsung taat, dia nggak langsung percaya. Untuk apa saya ampuni dia Tuhan? Dia kan orang jahat. Dia berulang kali menyakiti saya, nggak pantas untuk diampuni. Saya nggak bisa lagi mengampuni dia. Nah ini orang yang ribet, saudara. Firman Tuhan menyatakan untuk menabur, mengembalikan persepuluhan. Ribet. Itu kan perjanjian lama. Untuk apa untuk saya lakukan lagi? Apalagi pendetanya hidup mewah. Itu sama aja memperkaya dia dong, Pak. Ribet. Nah, akar dari complicated ini, akar dari orang yang ribet ini adalah rebellion atau pemberontakan terhadap Tuhan. Dan tahukah saudara, pemberontakan ini adalah perbuatan yang berdosa. 1 Samuel 15 ayat 23 versi New King James Version menyatakan, for rebellion is as the sin of witchcraft. Pemberontakan itu sama dengan dosa sihir. Complicated. Yang kedua, V-nya adalah violence. Kekerasan. Kekejaman terhadap orang lain. Ya. Contohnya seperti pelecehan. Pembunuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini saudara, banyak terjadi domestic violence alias KDRT. Bukan kasih dalam rumah tangga, tapi kekerasan dalam rumah tangga. Emotional abuse. Pelecehan secara emosi. Sexual abuse. Spiritual abuse. Ya, spiritual abuse ini adalah bentuk kekerasan emosional dan psikologis dengan cara memaksakan dan mengendalikan yang sistematis. Ya, dalam konteks agama. Spiritual abuse ini terjadi ketika seorang pemimpin rohani menggunakan posisinya untuk mengendalikan atau mendominasi orang lain. Dan spiritual abuse ini sangat merusak mereka yang pernah mengalaminya. Pembunuhan termasuk pembunuhan karakter, saudara. Contoh pembunuhan karakter terhadap anak yaitu menolak pemberian dari anak. Kemarahan terhadap anak dengan cara membentak anak itu. Menghilangkan ucapan-ucapan minta tolong, terima kasih, minta maaf, itu termasuk pembunuhan karakter. Anak bercerita, datang ke orang tuanya mau bercerita, diacuhkan ceritanya. Itu termasuk pembunuhan karakter, saudara. Dan akar dari violence ini adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dari COVID, yang D-nya terakhir adalah destruktif. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang merusak diri kita sendiri. Menggosip, itu kebiasaan buruk, saudara. Ya, memfitnah orang lain, kecanduan hal-hal tertentu seperti game, alkohol, rokok, kecanduan seks, cinta akan uang.
Itu perbuatan dosa. Akar destruktif ini adalah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu sama dengan perzinahan rohani. Nah, ini adalah virus COVID rohani yang sangat menular, saudara. Dan bisa membawa kepada kebinasaan karena ada tertulis bahwa sebab dari dalam, kata Yesus, dari dalam hati itu timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat. Menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, susah diajar. Dan Yesus katakan semua yang jahat itu timbul dari dalam dan itulah yang menjadikan orang najis. Mana bisa yang najis masuk dalam kerajaan surga? Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang sudah terkonfirmasi COVID rohani ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang kita bisa lakukan, saudara. Persis seperti yang kita lakukan terhadap orang yang sudah terkonfirmasi virus COVID-19 yang menyerang organ tubuh manusia. Yaitu apa? Pertama, buat social distancing dengan mereka. Supaya jangan terpapar, saudara. Karena ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 versi BMK. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Jadi kita harus jaga jarak, social distancing sama mereka yang sudah terkonfirmasi COVID rohani. Terkonfirmasi perbuatan dosa tadi. Kedua, menolong mereka. Ya. Kita boleh menolak perilakunya yang buruk, yang jahat. Kita boleh menolak itu. Tetapi tetap menerima pribadinya yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika mereka sadar akan perbuatan dosanya dan minta tolong untuk dilayani kita, kita perlu menerima mereka. Kita boleh membenci perilakunya yang berdosa, tetapi tetap mengasihi pribadinya sebagaimana Kristus menerima kita. Seperti apa, Pastor, bentuk pertolongannya? Persis seperti orang yang terkonfirmasi COVID-19 yang menyerang organ tubuh manusia, yaitu apa? Kita mendoakan pasien yang terpapar COVID, bukan? Kita berikan obat kepada mereka. Kita berikan vitamin, kita berikan pelayanan konseling yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan semangat. Betul kan ya? Ya sama, saudara. Bentuk pertolongan kepada orang yang terkonfirmasi COVID rohani, perbuatan-perbuatan dosa tadi adalah mendoakan mereka pasti. Menyampaikan kebenaran kepada mereka dan melayani dalam pelayanan konseling membawa mereka kepada pertobatan. Lalu, kalau kita terhadap mereka yang terpapar atau mereka yang terkonfirmasi COVID rohani. Tapi kalau bagaimana kalau kita yang terkonfirmasi COVID rohani? Kita yang menjadi pelaku, kita yang melakukan perbuatan dosa. Nah, ini penting, saudara ya. Kita kembali harus ingat bahwa hidup manusia di dunia ini itu sifatnya pengulangan, seperti pengkhotbah katakan. Dan hidup di dunia ini sementara dan itu bersifat fana. Nah, tugas kita adalah mari kita temukan kekekalan di dalam kesementaraan itu. Kita temukan keabadian di dalam kefanaan. Karena itu, agar kita bisa mengalami keabadian di dalam Tuhan, kita mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengaku dosa dan bertobatlah. Gak usah pakai ribet, saudara. Karena ada tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes. Mengaku dosa dan bertobat. Tapi jangan cuma mengaku dosa dan bertobat aja dong. Selanjutnya adalah lakukan seperti yang Yesus katakan. Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan kita. Seperti apa buah pertobatan itu? Menjadi orang Kristen OTG. Ya, maksudnya apa nih? Menurut WHO, mereka yang OTG atau orang tanpa gejala, ini terbukti lebih berbahaya
Karena mereka merasa baik-baik saja, padahal di dalamnya sudah ada virus corona, lalu ketemu saudaranya, ketemu temannya yang imun tubuhnya lemah, imun tubuhnya rendah, ya, penyakit bawaan juga banyak banget. Mereka bisa menularkan virus COVID tersebut. Demikian juga orang Kristen OTG, mereka pasti merasa hidupnya baik-baik aja. Karena ya memang sudah mengalami kepenuhan kasih Allah dan hidup dalam firman-Nya. Sehingga mereka dapat dipakai Tuhan untuk menularkan kasih Tuhan dan firman Tuhan. Dan OTG yang saya maksudkan di sini adalah obey and trust God. Yang setuju boleh berikan jempolnya, ya. Obey and trust God, taat dan percaya sama Tuhan 100%. Nah, orang-orang yang terindikasi OTG atau orang tanpa gejala, mereka menularkan virus COVID-19. Nah, demikian juga orang Kristen yang OTG, yaitu yang obey and trust God, itu sangat efektif sekali memberitakan COVID-19 yang menyelamatkan. Yaitu apa? Ini dia. COVID-19 yaitu Christ over viruses and infectious disease. Kristus melebihi segala virus dan penyakit menular, virus dan penyakit bagi roh, jiwa, dan tubuh manusia. Ya. Dan 19, angka 1 dan 9-nya dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang diberitakan oleh orang-orang Kristen OTG. Kalau kamu disertai Tuhan, ada hikmat nggak? Ada pasti. Kalau kamu disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan nggak? Pasti ada. Ada berkat Tuhan nggak? Ada. Ada sukacita Tuhan nggak? Ada. Ada segala yang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin. Yang setuju boleh berikan emotikon hatinya dong. Ya, emotikon hatinya. Amin. Nah saudara, sebagaimana orang-orang yang OTG itu berbahaya karena bisa menularkan virus COVID-19 begitu cepat. Demikian juga orang-orang Kristen yang OTG sangat berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Karena mereka akan menggenapi ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini. Yaitu apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang Kristen OTG yang obey and trust God, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Yesus yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan itu memang tidak mudah, saudara. Tidak begitu segampang itu, nggak lancar bahkan. Karena kita bisa berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Bahkan membuat kita nggak aman, saudara. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan yang telah membebaskan kita, kita bisa disalah mengerti. Kita bisa difitnah dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen OTG, kita bisa mengalami yang namanya spiritual warfare, peperangan rohani. Karena penguasa kerajaan kegelapan tidak akan membiarkan begitu saja kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, guys. Apalagi ketika kamu mengajak mereka keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Pastilah penguasa kerajaan kegelapan gak suka sama kamu. Iblis akan mengerahkan antek-anteknya untuk membuat kamu tawar hati. Tawar hati terhadap sesama, tawar hati bahkan sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tapi pesan saya, saudara jangan kendor. Jangan kecewa apalagi kepahitan, saudara. Ingat, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada urapan imam, ada urapan raja, ada urapan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Yang setuju, berikan jempolnya dong. Jempol virtualnya juga boleh. Amin. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus? Lambaikan tangan saudara. Ya, saudara. Kuasa itu bekerja dari kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan.
Dan kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, pasti janji Tuhan ini akan kita alami. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan yang kita alami akan semakin mengokohkan iman kita. Kita tidak lagi memiliki iman yang berfluktuasi karena situasi, melainkan kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Faith is about personal experience with God. Dan untuk menjadi orang Kristen OTG, kita harus jadi pembelajar yang baik. Amin. Gimana caranya? Jangan bikin social distancing sama Tuhan. Karena pengurapan tidak datang tanpa doa. Semakin kamu mendekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam firman-Nya dan keintiman dengan Dia, maka pengurapannya semakin melimpah di dalam kamu. Dan pengurapan Allah itu mengajar kita untuk stay in the kingdom of God. Dan itu yang membuat iman dan imun kita tetap kuat, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang bermakna, sukses, berkelimpahan, serta menemukan kekekalan dan keabadian di dalam Tuhan. Semakin mendekat dengan Tuhan dan juga semakin mendekat bersama orang-orang yang ingin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kita mau terus belajar, kita mau dimuridkan di dalam KUL atau di komunitas Kristen OTG yang obey and trust God, dan kita melakukan apa yang sudah dipelajari. Kita akan terus bertumbuh. Stop learning, stop growing. So teman-teman, untuk kita bisa bebas dari COVID-19 rohani ini, jadilah orang Kristen OTG. Amin. Beli pepaya di Jalan Malabar, Jakarta. 2022, tetaplah percaya, sabar, dan bersuka cita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kami untuk kami berjaga-jaga untuk tidak tercemar oleh virus COVID-19 rohani ini, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Dan aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini, yang terkonfirmasi mengalami virus COVID-19 rohani ini, yaitu perbuatan dosa, kekerasan, kekejaman, pelecehan, teradiksi, menyembah berhala. Apapun ya Tuhan, tapi hari ini ketika mereka datang kepadamu, mengaku dosanya dan bertobat, Tuhan, kiranya kuasa kasih-Mu memulihkan, menyucikan hidupnya Tuhan dalam nama Yesus. Dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami hidup menghasilkan buah, sehingga kami dilihat oleh Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang obey and trust God. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Monty Montezuma yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan kepada seluruh pelayan serta jemaat yang sudah hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi persembahan dan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat mengtransfer ke rekening BCA cabang Menara Ancol atas nama GBI Jalan Gatot Subroto dengan rekening 63501611722. Atau Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR code yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara semua, dan bukti transfer harap di WhatsApp ke nomor Saudari Tionar.
Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pak Bambang untuk menutup dalam doa berkat. Oleh darah-Mu Tuhan, Kau kuduskan kami. Oleh darah-Mu Kau pulihkan kami. Kau jadikan kami baru. Kau menebus kami. Menyatukan roh kami dengan roh-Mu. Menyatukan jiwa kami dengan jiwa-Mu. Tubuh kami dengan tubuh-Mu. Sehingga oleh bilu-bilu-Mu semua disembuhkan. Dan biarlah saat ini Bapakku, damai sejahtera-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus menyatakan dalam kehidupan kami semua sebagai imamat-imamat Raja-Nya yang membawa terang-Mu kemana-mana, memberitakan bahwa mereka keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kebajikan dan kemurahan-Mu menyertai kami semua, mulai saat ini sampai saatnya Kau angkat kami bertemu Kau di angkasa. Dan biarlah semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan serta jemaat yang sudah hadir. Jangan lupa kita akan kembali beribadah minggu depan di jam yang sama, jam 8.30 melalui Zoom yang akan dilayani oleh Pak Bambang. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.